Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi, kembali lagi. Pagi ini kita ibadah sahabat. Saudara mempersiapkan catatan, poin apa yang kita baca nanti dicatat. Sesudah ibadah itu dibaca ulang lagi, direnungkan. Jadi kalau saudara datang di sini hanya bukunya, yang ada tempat ibadah, jiwa dan rohnya kemana-mana, Tuhan tidak akan berkenan. Justru kalau datang ibadah itu supaya saudara memiliki pengetahuan, memiliki hikmat dari sorga, pengetahuan dari sorga. Dengan saudara menekuni, membaca, menelaah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak boleh bosan-bosan selama masih mau. Bacalah kitab suci ini supaya benar-benar nanti isi kitab suci ini jangan taruh di dalam kepalanya, tapi biarlah kau simpan, tukiklah di hatimu itu. Kalau engkau tukik dalam hatimu, makanya setiap saat firman itu akan memperingatkan saudara jemaat, dan saudara akan memperoleh namanya nasihat-nasihat Tuhan itu dari hatimu yang mendalam. Pagi ini ambil dari Ulangan 31. Jadi ini adalah perkataan akhir kepada bangsa Israel. Mose memperingatkan kepada bangsa Israel supaya benar-benar Taurat ini bukan hanya sekedar dicatat dalam kitab itu, supaya benar-benar itu renungkan, hayati, dan boleh menukik di dalam hatinya. Maka melalui namanya pujian, nyanyian diajarkan kepada bangsa Israel. Ulangan 31 ini ayatnya 14 sampai ke 30. Sekali lagi, Ulangan 31 ayatnya 14 sampai ke 30. Silakan dibaca yang keras. Ulangan 31 ayat 14 sampai 30. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia ke dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Mose dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Yahweh menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Yahweh berfirman kepada Mose, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti ilah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Tuhan kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada ilah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi
tetapi mereka akan berpaling kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dalam perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Mose menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Mose selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Yahwe demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahwe Tuhanmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahwe, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Yahwe dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Mose menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian itu sampai perkataan yang penghabisan. Amin. Jadi ini pesan terakhir kepada bangsa Israel selama 40 tahun dari Misraim menuju tanah Kanaan, supaya benar-benar bangsa ini ingat akan perintah Tuhan, ingat akan Tuhan. Nasihat ini berbentuk nyanyian, jadi pujian. Jadi kalau saudara baca selanjutnya lagi Ulangan 32 itu dari ayat 1 sampai ke 43 di sana, itu berbentuk namanya nyanyian, pujian. Kenapa diajarkan seperti itu? Supaya ini tidak hilang, ya, supaya orang tidak melupakan namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan, termasuk juga nama Tuhan. Ini pesan kepada namanya Mose, supaya benar-benar Taurat ini diperhatikan betul-betul, supaya Taurat ini dipelajarinya, supaya Taurat ini, hukumnya Tuhan itu ada dalam hati. Makanya kalau kita baca ayat 26 di sana, ambillah namanya Taurat ini, taruhlah samping tabut. Jadi di ruangan Maha Kudus itu, di bait suci itu, ruangan Maha Kudus itu ada namanya tabut. Di dalam tabut itu tidak ada isinya apa-apa, hanya kedua loh batu. Ya, jadi dalam tabut itu tidak ada apa-apanya, hanya kedua loh batu. Ya, jadi loh batu pertama itu adalah hukum kepada Tuhan. Loh batu kedua itu kepada manusia. Jadi kasihilah Tuhanmu itu loh batu pertama, kasihilah sama manusia itu loh batu kedua, dan sangat penting sekali. Makanya untuk masuk namanya ruangan Maha Kudus itu tidak sembarangan.
Jadi imam-imam itu sudah ditentukan namanya Aharon yang masuk di ruangan Maha Kudus. Tidak boleh sembarangan. Hanya keturunan Lewi itulah nanti yang masuk di ruangan Maha Kudus. Ya. Pesan kepada Tuhan, ambillah kitab ini, simpan di samping. Ya, jadi simpan di samping. Ya. Kenapa sih? Kenapa kitab suci itu tidak ditaruh dalam tabutnya Tuhan? Ya. Kenapa harus di samping? Makanya kalau kita baca kitab suci ini dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, baru kita paham nanti. Ya. Apa sih yang dimaksud Tuhan itu? Taruhlah di samping. Kalau benar dulu zaman Mose itu ya benar-benar itu kan masih ada tabut. Dan benar-benar ditaruh namanya di samping. Ya. Karena membuka namanya tabut ini tidak boleh sembarangan, Saudara. Tabut itu tidak boleh sembarangan. Ya. Coba zaman Raja Daud itu ada namanya seorang Ayub. Pada waktu mereka datang bawa, pada waktu lembu tergelincir, dia pegang tabut, akhirnya sambarlah bukan itu sampai mati namanya Ayub itu. Termasuk juga orang-orang Israel pada waktu namanya di Palestina sana 7 bulan situ dibawa ini namanya tabut tadi ini 7 bulan ada sana. Pada waktu dia kembali pada orang-orang Israel itu mereka coba lihat di situ, akhirnya banyak orang yang mati. Ya. Jadi kitab suci ini dia ada samping. Maksudnya apa kan gitu kan? Makanya perlu sekali kita baca namanya kelima kitab ini. Jadi kelima kitab ini sangat penting ini. Inilah adalah hukum Tuhan. Ini Taurat. Itu kekal. Ya, kekal ya. Jadi tidak boleh ada satu manusia pun, jangankan kamu orang asing. Ya, orang Israel itu dipesankan supaya benar-benar memperhatikan namanya hukum Tuhan ini. Ya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Sekalipun mungkin 1 titik, 1 koma. Ya. Ajarkan kepada orang Israel. Kalau kita mundur ke belakang, Ulangan 11, Ulangan 11 ayatnya 18-24. Perhatikan ini. Kalau kita mundur ke belakang, Ulangan 11 ayatnya 18-24, yang coba yang kencang dibaca supaya pendengar mendengar, ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit dan di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya, maka Yahweh akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Amin. Jadi sangat jelas kalau kita baca tadi ayatnya 18 tadi ini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, harus itu menjadi lambang di dahimu. Jadi benar-benar namanya hukum Tuhan ini harus benar-benar tertukip dalam hati. Ajarkan kepada anak-anakmu dari kecil.
kecil itu anak-anak harus didoktrin. Sehingga tadi namanya Ulangan 31 tadi, ya, diajarkan kepada Mose, ini berbentuk namanya pujian. Makanya ayat terakhir di bawah ayat 30, coba dibaca ayat 30 kembali tadi, Ulangan 31 ayat 30. Lalu Mose menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabis. Coba supaya sampaikan kepada mereka ini, kenapa sih seperti itu? Kenapa ditekankan seperti itu? Kenapa dia berbentuk namanya apa? Nyanyian, kan gitu ya. Jadi kalau saudara baca lihat nyanyian-nyanyian misalnya dari Indonesia, dari Barat, segala macam itu, dia tidak akan berubah. Gitu? Siapa pengarangnya, ya, pada waktu dinyanyikan kan tidak boleh diganti-ganti nanti. Tetap saja itu kan dinyanyikan seperti itu, ya. Bagaimana vokalnya, ya. Itulah yang ditanamkan kepada orang Israel ini supaya melalui namanya nyanyian ini orang Israel itu akan ingat namanya hukumnya Tuhan, akan ingat namanya Tuhan ya Yahweh. Makanya kalau saudara baca namanya 32 di sana, Ulangan 32 1 sampai ke 43 di sana, itu juga berbentuk nyanyian. Sangat jelas di sana, ya. Sangat dijelas sana, khususnya namanya ayat 39 namanya Ulangan Ulangan 32 ayat 39 sana, ya, sampai ke 40 coba dibaca di sana. Bahwa Yahweh itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini dinubuatkan juga Mose ini bahwa nanti akan menjadi manusia, ya. Coba baca ayatnya 39 dan 40. Ini ada sambungnya, ya. Sambungnya dari tadi namanya apa? Ulangan 31. Sangat erat dengan 32 ini. Baca 39 dan 40. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Coba saudara, demi aku yang hidup sampai selama-lamanya. Maka inilah ada kitabnya Mose ini, bagaimana Tuhan yang hidup nanti dia buktikan melalui kematian. Ini berbentuk namanya nyanyian. Karena itu ada 43 ayat, gitu. Ya. Bahwa tidak ada Tuhan selain namanya Yahweh tadi itu. Ya. Ini dicatatlah Mose ini. Berbentuk namanya nyanyi supaya manusia ini ingat, supaya manusia ini benar-benar itu ingat akan perintahnya Tuhan, hukumnya Tuhan adalah kekal adanya. Gitu. Kekal adanya, ya. Makanya kita sudah baca tadi namanya Ulangan 11 tadi, bagaimana bunyinya ayat 18 sana, supaya namanya Taurat itu ditukik dalam hatinya, ya, ditaruh dalam hatinya. Kenapa harus ditaruh dalam hatinya, ya? Khususnya zaman kita sekarang ini, karena bait suci sekarang ini sudah tidak ada, ya. Tabutnya sekarang tidak tahu di mana, ya. Jadi kalau orang benar-benar tadi menghayati, memahami tadi apa yang kita baca itu, makanya Tuhan itu akan bicara dalam hati kita. Amin nggak? Tuhan itu akan berbicara di hati kita bagi orang-orang yang mencintai namanya hukumnya Tuhan, ya. Yang mencintai namanya nama Yahweh. Dia akan bicara sekarang tidak seperti zamannya Mose dulu, dia Tuhan bicara melalui tabutnya. Sekarang zaman kita ini akan bicara nanti di hati kita. Marilah kita baca pelan kitab suci ini. Makanya sudah 23 tahun ini setiap saya khotbah itu pasti saya sampaikan kepada jemaat, supaya jemaat ini baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu cara berurutan. Supaya saudara itu tahu, supaya saudara itu tidak ditipu dari mimbar.
bertentangan dari mimbar, saudara tidak boleh dengar. Bertentangan dengan hukumnya Tuhan, itu bukan suaranya Tuhan, itu suaranya iblis. Ya, sangat jelas loh di sini. Ya, ambillah namanya apanya kitab suci ini, taruhlah di samping tabut Tuhan, taruhlah samping, kan gitu. Ya, kenapa harus samping? Inilah pesan kepada Tuhan kepada Mose itu, supaya manusia itu jangan sampai melupakan Taurat itu, supaya Taurat itu ada di sampingnya selama dia hidup, selama masih ada kehidupannya, masih ada napasnya, supaya dia baca sampai akhir hayatnya. Ya. Pesan kepada Mose itu taruh di samping, itu maksudnya supaya manusia itu ambillah Taurat itu, taruhlah di samping. Bukan taruh di samping itu untuk dielus-elus. Bukan taruh di samping itu didiamkan saja. Tidak seperti itu. Yang dimaksud itu taruh di samping supaya selalu dibaca. Ulangan 17 ayatnya 18 sampai 20. Ulangan 17 ayatnya 18 sampai 20 yang keras. Mari kita renungkan itu, apa tulisannya di Ulangan 17 ayat 18 sampai 20 yang keras. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Yahwe Tuhannya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah dan ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Coba saudara, kalau suatu saat nanti engkau angkat seorang raja, maka salinlah namanya kitab Taurat ini, berikanlah kepada raja ini, supaya raja ini selama dia hidup, selama dia memerintah itu, supaya dia baca. Dengan dia baca itu akan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan apa? Halo? Prakteknya itu apa? Takut kepada Tuhan, terus prakteknya apa? Supaya raja ini tidak melanggar namanya apalagi buang Taurat. Ya. Jadi kita harus paham supaya takut kepada Tuhan. Gitu. Dia harus selalu baca. Seorang pemimpin, seorang guru itu mutlak. Dia mutlak itu dia pelajari namanya kitab suci ini. Dia harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga nanti dari mimbar itu dia sampaikan kepada jemaatnya apa adanya. Harus sesuai namanya tertulis. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan kita di dalam itu supaya kita bikin namanya tafsiran. Tidak pernah ada. Selama 23 tahun ini, mau masuk namanya ke 170 kali saya baca kitab suci ini selama 23 tahun. Saya tidak ketemukan pesankan kepada Tuhan, pesan Tuhan kepada Mose, ya, supaya benar-benar Taurat itu dipelajari. Kalau kita baca namanya Ulangan 5 di sana, supaya dipelajari. Apanya Ulangan 4 di sana, jangan boleh ditambahi, jangan boleh dikurang. Ini pesan kepada Tuhan. Ya. Ikuti saja apa yang tertulis, jangan ikuti saja. Jangan boleh dikurangi, jangan boleh ditambahi. Apalagi namanya bikin namanya buku tafsiran. Ya, coba. Tuhan tidak perintahkan itu. Dia tidak butuh itu. Makanya firman itu ya tidak sulit. Ya. Apa ada nggak? Nanti katanya firman itu tidak sulit. Marilah nanti kita urut. Ya. Kita urus sudah. Ya. Jadi sangat jelas tadi yang dikatakan tadi, ambillah namanya kitab suci ini, taruhlah samping tabut. Maksudnya itu supaya kitab suci ini sering ada di samping.
Ya, dengan ada di samping kita ini, kita selalu baca setiap saat, tiap waktu. Makanya baca namanya Mazmur di sana, Mazmur 1 di sana, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Yang dimaksud itu yang merenungkan namanya Tauratnya, hukumnya tuh Tuhan, dia akan berbahagia. Ya, coba. Yang berbahagia itu orang-orang yang memahami namanya isi kitab suci. Amin. Dengan dia membaca, dan membaca, makanya dia akan memperoleh namanya pengetahuan akan kebenaran. Ya. Makanya kata benar itu, kalau engkau benar-benar melakukan namanya kalau engkau menjadi orang benar itu harus lakukan perintah tuh yang dikatakan tadi tuh, ya. Supaya namanya Taurat itu ada di hati. Itu yang dimaksud. Gitu? Takut kepada Tuhan prakteknya tadi. Kalau engkau baca namanya Ulangan sana 6 ayat 25, ya. Takut kepada Tuhan itu kita tidak mau namanya melanggar namanya hukumnya tuh. Kalau kita langgar perintahnya Tuhan, kita abaikan firman Tuhan, kita abaikan satu iota, satu titik saja pun Tuhan marah. Itu yang dimaksud. Taruhlah namanya di samping. Makanya kita ini yang menyelamatkan engkau bukan namanya harta. Yang menyelamatkan engkau bukan roti, tapi firman dari mulut dari mulut Yahweh itu ditulis di dalam kitab dicatatlah ini. Jadi dulu tidak ada fotokopi, tidak ada rekaman. Jadi Mose itu dari mulutnya namanya Tuhan Yahweh itu dicatat oleh dicatat oleh Mose ini. Inilah yang dicatat tadi diperingatkan kepada Israel. Ya. Makanya dia bilang tadi, ambillah kitab ini taruh di samping supaya manusia itu membaca. Makanya ayat 27 di bawah, tadi Ulangan 31 ayat 27 mengatakan, aku masih ada saja sudah degil. Apalagi nanti kalau sudah saya mati. Coba bacanya ayat 27, benar gak? Ayat 27, aku masih ada saja pun begitu degilnya kalian. Apalagi kalau sudah saya mati. Dan ini perkataan benar loh saudara. Ya. Benar saudara, berjalanlah waktu orang tidak mau lagi hukumnya Tuhan, suruh buang, gitu? Coba kan, dibuang benar nggak? Dibuang, coba kan? Ini yang dilakukan miliaran orang ini, coba kan? Kristen ini dibuang, ditinggal, suruh tinggal. Ini perkataan Mose loh saudara. Saya masih ada saja, kamu sudah degil. Kepada siapa ya waktu itu dia bicara kepada siapa? Bangsa asing atau bangsa Israel? Bicara kepada namanya bangsa Israel. Saya ada saja pun kamu sudah degil, kamu sudah berdosa. Apalagi nanti kalau saya nggak ada. Coba baca ayat 27. Ayat 27. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegak-tengukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Sesudah aku mati, degil lagi. Apa sekarang? Akhirnya apa sekarang? Ini namanya bait suci sudah nggak ada. Ya kan? Nggak ada, jangan kita bicara namanya tabut. Ini kan namanya bait suci sudah nggak ada. Sampai-sampai namanya Yerusalem itu tumbuh rumput. Sampai kosong. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah lupakan namanya nyanyian mereka sudah lupakan, mereka tidak peduli lagi. Akibatnya apa? Ya, makanya kalau aku baca selanjutnya nanti, ya, akhirnya kamu kalau meninggalkan ini, pasti kamu kena malapetaka. Ya, coba kan? Kalau sampai nanti kamu meninggalkan Taurat ini, kamu melupakan aku ini, akibatnya ada. Ya, coba peringatkan bangsa ini. Ajarkan nyanyian ini supaya ada di mulut mereka sudah, ya. Coba berjalanlah waktu. Coba kan, kalau kita baca namanya ini apanya perjalanan mereka bangsa Israel ini dari generasi ke generasi, tercatat di sana, terakhir kali ditulis oleh namanya Nehemia ini.
Ya. Kalau kau baca Nehemia 13 sana, bagaimana namanya bangsa ini berontak lagi. Dari situlah ini bangsa ini pemberontakannya. Makanya zaman Yosua itu ya, ada namanya kitab namanya Talmud. Ini adalah tafsiran dari rabi-rabi ini, saudara. Ya. Jadi ada namanya Talmud, sampai saat ini mereka namanya pegang Talmud. Sedangkan namanya Taurat tadi yang diajarkan oleh mereka lupakan, saudara. Coba kan, jahat sekali namanya bangsa ini, sangat jahat. Kenapa saya bilang jahat sekali ini? Coba Yerusalem sekarang tidak ada, bait suci kan tidak ada, ya? Tidak ada lagi bait suci ini. Tabutnya di mana tidak tahu lagi. Coba kan, yang parah lagi sekarang ini, sudah ada tempat-tempat ibadah yang tidak ada sambungnya dengan hukumnya Tuhan ini. Coba kan, ya? Coba. Makanya suatu saat nanti ada waktunya, kalau engkau baca Yesaya 4 di sana, suatu saat nanti ya, akan tetap diingat namanya Tauratnya tadi. Ada waktu nanti kalau saudara baca namanya di Yesaya 4 di sana, ya, maka nanti di Yerusalem dia akan bersihkan, semua disapu bersih, habis nanti rumah-rumah ibadah dan segala macam dibersihkan nanti waktu pembangunan namanya bait suci nanti akan hajar nanti, ya. Yang namanya menolak namanya Tauratnya Tuhan ini, suatu saat ada waktunya. Kalau engkau baca namanya Yesaya 4 di sana, dia akan dibersihkan nanti, ya. Makanya saudara perlu sekali ini membaca, merenungkan, ya. Taurat itu harus betul-betul harus ditukik dalam hatimu. Supaya tertukik dalam hatimu itu, makanya saudara harus berusaha untuk selalu membaca, merenungkan namanya hukumnya Tuhan. Kalau ada yang mengatakan itu bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi, abaikan. Jangan engkau terima ini, harus engkau tolak, ya. Orang benar itu, saudara, tantangannya banyak, saudara. Kalau engkau menjadi benar itu bukan karena banyak-banyaknya orang. Halo. Kalau engkau menjadi benar itu, kalau engkau patuhi namanya hukumnya Tuhan tadi yang diajarkan Moses tadi itu, ya, supaya diingat ini, kan gitu, ya. Makanya tadi kalau engkau angkat raja, salinlah kitab Taurat ini supaya ada di sampingnya raja itu, dia akan membaca supaya dia belajar takut kepada Tuhan, supaya dia patuh namanya Tauratnya Tuhan. Apa? Benar nggak nanti kalau kita belajar siapa yang benar-benar patuh kepada Taurat? Tidak lain tidak bunga adalah namanya Raja Daud. Bagaimana Daud itu dia mencintai namanya ini adalah Daud itu raja kebenaran. Makanya dia turunkan Mesias, melalui turunan dia diturunkan Mesias. Amin nggak? Ya. Baca namanya Ulangan 30 ayat 11 sampai 14, ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu tidak akan pernah jauh-jauh di mulutmu dan di hati. Pada waktu kau membaca kitab suci ini harus kau simpan dalam hati. Makanya Roma ini diulang, ditulis lagi Roma 10 ayatnya 6 sampai 8. Ini dicatat lagi di Roma. Yang mencatat di sana adalah namanya Rasul Saul ini, ya. Ya, ini kan kutipan Roma 10 ini kan kutipan tadi. Ya, ini tulisan aslinya di Ulangan 30 ayatnya 11 14. Coba Roma 10 ayatnya 6 sampai 8. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Masiah naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman dekat kepadamu, artinya ini kan sudah ada kitab ini.
Tinggal lu baca aja setiap hari, sehingga kau pelajari setiap hari, sehingga engkau tukik di hati. Amin enggak? Amin. Tidak jauh-jauh. Tinggal lu punya kemauan enggak untuk kau baca namanya kitab suci ini? Punya keinginan enggak? Keinginan untuk membaca kitab suci ini? Ya. Respon enggak kepada Tuhan? Respon enggak apa yang kita baca hari ini? Ini pertanyaan, saudara. Yang menjawab itu saudara. Jangan kesempatan ini jangan sia-siakan. Ya, selama mau ada napas kehidupan ini, marilah betul-betul kau merendahkan hatimu. Jangan engkau keraskan hatimu. Marilah kau ambil keputusan. Kau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Karena dari situlah engkau memperoleh hikmat. Hikmat itu pengetahuan, saudara. Ya, hikmat dari sorga itu pengetahuan dari sorga. Pengetahuan dari sorga itu dicatatlah dalam kitab suci ini. Ini yang kau pelajari, yang kau baca setiap hari. Amin enggak? Ya. Makanya kalau kita baca lagi namanya Raja Daud. Bagaimana Daud ini dia sangat mencintai namanya Taurat itu. Makanya saya mengatakan Raja Daud itu raja kebenaran. Ya. Dia sangat-sangat mencintai namanya Tauratnya itu, ya. Sehingga dia pesankan kepada anaknya, ya, pesan kepada anaknya supaya benar-benar Taurat ini harus dijaga baik-baik, ya. Jangan sampai melupakan namanya Taurat Tuhan ini. Jangan sampai mengabaikan namanya hukumnya Tuhan ini, ya. Kalau engkau baca namanya Mazmur 19 sana ayat 7 sampai 11. Ini bagaimana namanya Raja Daud ini. Dia sangat mencintai namanya hukumnya Tuhan. Dia sangat-sangat mencintai. Makanya dia bilang Taurat itu segala-galanya. Coba baca namanya, ya, Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11 yang keras. Taurat Yahweh itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang-orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Coba orang yang berpegang Taurat itu mendapat upah yang besar itu apa? Upah yang besar itu namanya keselamatan. Ya. Kalau engkau mencintai namanya Tauratnya Tuhan itu memperoleh keselamatan. Makanya pada waktu zaman Yesua supaya kami peroleh namanya hidup yang kekal, apa yang kami lakukan? Kata apa? Apa yang tertulis? Coba kan? Supaya kami memperoleh hidup yang kekal itu, supaya kami memperoleh upah yang besar itu, apa yang kami lakukan Tuhan Yesus? Apa yang tertulis di sana? Ya, kalau engkau baca namanya Lukas 10 ayat 25-28, ya. Lukas 10 ayat 25-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu sampai 28. Ya. Jadi itulah tadi ini yang ada di dalam tabut tadi, kedua loh batu. Kalau ada kemudian hari zaman kita itu Taurat dibuang, ini saya tidak tahu ini mau jadi apa. Ya. Tidak pernah saya ketemukan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu supaya namanya dibuang tak. Pernah ketemu nggak? Tidak pernah.
Tuhan, apa hal yang kau lakukan? Apa yang tertulis di sana? Apa yang tertulis di sana? Ya, kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu manusia. Makanya saya mengatakan tadi di dalam tabut itu hanya 2 lobang. Inilah yang diincar sampai saat ini supaya dibuang namanya kedua lobang. Ya, ini perbuatan buat kejahatannya yang sampai saat ini kata Mose tadi, saya masih ada saja pun sudah jahat betul-betul. Apalagi kalau sudah saya kejahatannya ini dari zaman Mose sampai saat ini makin menggunung-gunung. Makin menggunung-gunung untuk diurai. Sekarang ini tidak ada lagi. Bagaimana lu mau urai? Kalau namanya Taurat suruh buang. Coba kan. Seorang raja kebenaran ini. Ya. Bagaimana namanya Raja Daud itu? Dia menukik di dalam hati. Coba kau baca namanya Mazmur 37 ayatnya 30-31. Mazmur 37 ayatnya 30-31. Ini seorang raja loh saudara. Bagaimana dia mencintai Taurat itu? Bukan sekedar emas, perak, lebih dari segala, bukan sekedar lebih manis dari madu, tapi dia Taurat dia tukik dalam hati. Coba baca namanya Mazmur 37 ayat 30-31. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhannya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Coba bagaimana mengajarkan orang supaya namanya Taurat itu ada dalam hati. Ini katanya Daud sendiri pun mengajarkan orang lain, tapi dia tidak menukik di hatinya. Pasti dia akan menukik dalam hati, dia simpan dalam hati dan mengajarkan pada orang Israel supaya namanya Taurat itu benar-benar tertukik dalam hati. Amin gitu. Maupun juga namanya apa? Mazmur 40 ayat 8. Bagaimana Taurat itu ada dalam dadanya? Baca Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi Taurat-Mu ada dalam hatiku, ada dalam dadaku. Akhirnya apa? Raja Daud, raja besar enggak? Luar biasa saudara. Ya, luar biasa saudara. Ya, kenapa memperoleh kebenaran ada tantangan? Waduh, tentang tantangannya saudara nggak kecil saudara, taruhan nyawa saudara. Ya, nggak tanggung-tanggung loh saudara. 40 tahun ini dikejar-kejar mau dibunuh. Kesalahan apa kepada Raja Saul? Kan tidak salah. Ya, coba kan. Gara-gara Daud ini mau dia bunuh, akhirnya namanya Raja Saul setengah gila saudara. Coba kan, mau dibunuh ini raja benar ini. Daud itu raja betul, raja benar saudara. Benar-benar Taurat itu segala-galanya. Makanya coba kita lihat namanya Goliat ini kan yang begitu besarnya dia hajar saudara. Dia bilang kau datang dengan pedang, dengan apa? Lembing, ya. Tapi aku datang dalam nama Yahweh saudara, luar biasa saudara. Coba kalau kau baca namanya sana 1 Samuel 17 sana kan, bagaimana dengan gagah perkasa dengan namanya, dengan Tauratnya Tuhan. Ya, coba aku datang dengan nama Yahweh. Dihajar namanya Goliat saudara, mati. Ya, bayangkan aja dia hajar sampai kepalanya, sampai batu tertanam dalam kepalanya Goliat, gede banget. Coba hampir 3 meter itu. Coba tingginya dengan Daud kecil ini. Kenapa dia luar biasa ini? Karena Taurat itu segala-galanya. Nama Yahweh itu segala-galanya. Ini namanya raja kebenaran. Coba kan, orang-orang asing sekarang ini, coba kan, mengajak orang lain supaya namanya meninggalkan Taurat. Mereka benar-benar meninggalkan Taurat. Coba saudara. Akhirnya sekarang bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka saudara. Ya, coba kan, atas perbuatan-perbuatan dari mimbar ini, penyimpangan dari generasi ke generasi, akhirnya kita juga tanggung saudara. Banyak keluarga kita juga mati konyol, nggak karu-karuan, gitu. Nah, sebenarnya kita ini adalah baiknya
Makanya saya mengatakan kalau ikuti Taurat, makanya Tuhan akan bicara dari hati. Yakin itu. Kalau dia bicara dalam hatimu itu, makanya pasti engkau tidak akan menolak namanya hukumnya tuh. Tandanya seperti itu. Ya, makanya dulu itu waktu Tuhan bicara itu kepada orang Israel, bicara di mana? Mereka dengar namanya suaranya Tuhan tuh, mereka dengar dari mana? Dari atas mereka dengar suara dari atas tabut. Gitu? Makanya tabut itu adalah corongnya, ada speakernya. Jadi setiap dia bicara itu, mereka kedengaran suaranya dari antara kedua kerup itu malaikat yang beginiin tangannya. Ya. Jadi mereka dengar suara itu dari antara kedua kerup di atas tabut, saudara. Ya. Kalau engkau baca sana Keluaran 25 ayat 22, mereka mendengar itu, saudara. Coba. Makanya mari kita pelajari kitab suci ini dengan baik. Sekarang tabutnya nggak ada lagi. Tidak bicara lagi kepada Israel ini. Bagaimana mereka dia bicara kepada Israel? Karena mereka sekarang ini mereka buang namanya Tauratnya ini. Mereka tidak kenal nama-nama Yahweh kan. Coba. Baca ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan bicara itu, kalau engkau baca namanya Keluaran 25 ayat 22 tadi itu, mereka dengar suara dari antara kedua kerup. Jadi tutup perdamaian tabut tadi ada dua namanya malaikat itu, saudara. Jadi mereka dengar dari situ. Begitu juga dicatat juga di sana Bilangan 7 ayat 89. Bilangan 7 ayat 89. Ayat 89. Apabila Mose masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Tuhan dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Coba kan, saudara. Jadi dulu itu dia bicara melalui namanya mereka mendengar namanya suara Tuhan melalui tabutnya, saudara. Sekarang bagaimana dia mau bicara dengan orang-orang namanya Israel karena tabutnya sudah tidak ada. Kenapa tabut tidak ada lagi? Karena mereka menolak namanya hukumnya tuh. Mereka tidak ingat lagi nama Yahweh, malah mereka mengganti bernama Adonai atau Hase. Kejahatan luar biasa loh, saudara. Siapa saja yang mengganti nama Tuhan itu suatu kejahatan. Orang tidak mengenal namanya Yahweh lagi itu suatu kejahatan, saudara. Orang yang bilang Taurat itu tidak berlaku itu sudah kejahatan yang luar biasa. Itu musuhnya Tuhan. Ya toh? Makanya saya mengatakan sekarang itu Tuhan tidak bicara lagi melalui tabut, tapi bicara melalui apa? Hati kita. Supaya Tuhan bicara melalui hati kita, harus betul-betul kita harus patuhi namanya hukumnya tuh. Ya. Harus kita ingat betul-betul itu bahwa Yahweh lah yang keluarkan bangsa Israel dari Misraim. Yahweh lah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi tidak ada lain, hanya satu-satunya yang Yahweh. Ya, dia juga lah yang jadi manusia itu, menjadi anak manusia bernama Yahweh penyelamat atau namanya Yahshua. Ya. Ya. Kalau engkau tidak mau membaca kitab suci ini, kalau kau tidak mau menerima namanya Taurat itu, Tuhan tidak akan berbicara kepadamu. Oke lah, banyak sekali di Indonesia ini nabi-nabinya banyak. Katanya dia berbicara kepada Tuhan, tapi dia langgar namanya Taurat. Siapa yang bicara itu kepada mereka? Tuhan atau iblis? Iblislah yang bicara dalam hatinya itu, suruh buang namanya Jadi bukan Tuhan yang bicara itu, iblislah yang bicara di hatinya. Ya. Iblis bilang, buang itu Taurat. Karena Taurat itu banyak sekali peraturannya. Ya. Taurat itu larang ini, larang itu segala macam.
supaya kamu bebas masuk pintu yang besar tadi, yang luas itu, makanya Taurat harus dibuka. Siapa yang bisik di dalam hatinya mereka ini? Yang berbisik di dalam hatinya mereka ini adalah iblis. Ya kan? Jadi mereka itulah sekarang ini mereka berkoak-koak, mereka bicara dengan namanya Tuhan Yesus. Coba kan saudara, ya? Dia bilang dia bicara dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca namanya nama Titiah di sana 5 ayat 17 sampai 20, ya. Karena mereka lembaga kitab Indonesia itu namanya Yesua, tadi digantikan Yesus. Yesus bilang, aku datang di bumi ini bukan meniadakan satu titik, satu iota. Terus bagaimana di pendetanya dari mimbar itu Taurat dibuka? Nah, yang bisikin dalam hatinya siapa? Yesus atau iblis? Iblis menyamar, saudara, menjadi apa? Malaikat terang. Coba saudara, yang bisikin dalam hatinya mereka ini, yang jutaan orang, yang miliaran orang ini, yang ada di mimbar itu dengan segala atributnya, dengan gelar-gelarnya, dia bilang Taurat itu dibuang. Memang dibuang. Kitab suci ini kan diterjemahkan dari namanya, dari Eropa, dari King James, gitu. Kenapa saya bilang dari King James? Yang terjemahkan dulu siapa? Namanya Abdul Munshi. Diperintahkan namanya misionaris dari Inggris bernama siapa? Stanford Raffles. Stanford Raffles itu punya sekretaris bernama Abdul Munshi, itu seorang Muslim. Diterjemahkanlah di Indonesia ini menjadi namanya kitab suci. Itulah yang kita baca sampai saat ini, ya. Coba kan, King James sekarang itu dia sudah restorasi kembali namanya Yahweh. Tidak ada lagi namanya King James sekarang ini, zaman sekarang ini yang dia restorasi. Tidak ada lembar nama Jesus. Dia kembalikan namanya Yesus. Ya, dia sadar namanya King James ini. Sadar kesalahannya bertahun-tahun dan generasi ke generasi, baru sekarang dia akhirnya pada waktu ganti. Masih ada nggak orang-orang Eropa yang percaya kepada Tuhan? Sudah tidak ada lagi. Ya, mereka lebih bingung lagi kenapa berganti-ganti lagi. Kan dulu namanya Lord, kenapa sekarang bernama ya? Coba saudara, ya. Akhirnya orang Eropa sekarang meninggalkan, akhirnya mereka jadi ateis. Kalau ada pun yang mereka bilang tinggal 30% itu pun juga udah orang nganga-nganga. Karena kebiasaan orang Kristen itu kalau datang namanya apa di tempat ibadahnya itu hanya tubuhnya, ya. Yang penting bla 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 bla, terus amin pulang dia. Itulah orang-orang Kristen yang kita saksikan sampai detik ini. Kenapa seperti itu? Karena orang Kristen itu tidak peduli lagi mau baca kitab suci. Mereka sudah terfokus kepada Pak Pendetanya dengan segala atributnya, dengan gelar-gelarnya. Mereka beranggapan kalau sudah Pak Pendeta begini, mereka sudah ikut masuk dalam kerajaan surga, saudara. Kalau sudah seperti ini, ya. Makanya saya mengatakan, ya, ilmu sekuler juga di bumi ini kan ada. Kalau engkau tidak pelajari ilmu sekuler itu, lu tidak tahu apa, saudara. Ya? Lu tidak akan tahu apa-apa. Supaya engkau tahu nanti harus kau pelajari namanya buku-buku ilmu sekuler. Begitu juga hal-hal sorgawi. Harus kau pelajari namanya ilmu-ilmu ketuhanan. Harus kau baca setiap hari. Supaya kau ini tidak ditipu dari mimbar, saudara. Ya, coba kan bagaimana namanya Daud ini sangat mencintai namanya hukumnya Tuhan, saudara, ya. Kenapa saya bilang Tuhan itu dibicara lagi di atas tabut, tapi sekarang dia bicara kepada manusia melalui karena manusia itu adalah baitnya, ya. Jadi manusia itu adalah rumahnya Tuhan, ya.
Supaya dia datang itu di dalam rumahnya atau ciptaannya kita ini, makanya kita harus patuh kepada Tuhan. Tandanya kelihatan nanti ini orang ini benar-benar nggak suara Tuhan dalam hatinya, pasti kelihatan ini. Tandanya apa? Tandanya dia sangat mencintai namanya hukumnya tuh. Kalau ada yang mengajarkan Taurat tidak berlaku, pasti dia tinggalkan tempat ibadah itu. Yakin dia akan tinggalkan. Itu tanda bahwa Tuhan itu sudah bicara melalui hatinya. Coba, bahwa kita adalah baiknya Tuhan, 1 Korintus 3 ayatnya 16-17. 1 Korintus 3 ayatnya 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan, dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan itu ialah kamu. Coba, jadi bait Tuhan kudus. Kudus itu apa? Ya? Kudus itu apa? Suci, terpisah. Kudus itu gak boleh ada campur-campuran. Ya. Makanya kalau kebaca lagi 2 Korintus 6 sana ayat 16 sampai 18 baru kita paham apa itu namanya supaya tubuhmu kudus, supaya engkau ini tidak adopsi sana kemari ajaran-ajaran yang tidak berkenan namanya, yang tidak sesuai namanya isi kitab suci. Makanya baca 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 yang keras. Apakah hubungan bait Elohim dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Elohim yang hidup. Menurut firman Elohim ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Yahweh. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Yahweh yang Maha Kuasa. Coba saudara, jangan engkau campur adukan dalam kehidupan. Ajaran-ajaran itu tidak sesuai namanya itu, jangan langsung kau terima saudara, ya. Supaya engkau benar-benar ada saringan, ada filter dalam hidupmu, perlu namanya engkau baca kitab suci dengan tekun. Amin gak? Ya, lu harus baca. Tidak boleh kau jejalkan sembarangan dalam kehidupanmu ini. Karena tubuhmu adalah baiknya Tuhan. Supaya Tuhan itu ada dalam kehidupanmu, makanya perlu sekali engkau baca kitab suci dengan benar, dengan baik, sehingga engkau tidak campur aduk saudara. Sehingga tidak begitu saja kau telan dari mimbar sana bahwa namanya Taurat itu sudah ini sangat mematikan. Ini pengajar-pengajar sekarang ini, zaman sekarang ini, maka saya bilang zaman ini makin edan, kan gitu, luar biasa edannya, ya. Untuk menipu orang sekarang itu mereka pakai gelas, ya. Makanya ada yang asli, ada namanya aspal. Supaya mereka lebih berwibawa di mimbar, ya. Supaya mereka pede, mereka pakai apa terjadi, ya. Karena memang orang-orang Kristen ini tidak mau. Tidak ada keinginan untuk baca kitab suci, sehingga dari mimbar itu bukan namanya yang dia sampaikan bukan madu, itu racun, ya. Supaya engkau tahu ini membedakan yang mana madu dan racun, makanya engkau baca kitab suci. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran yang mematikan itu, tinggalkan tempat itu, jangan engkau dengar itu. Karena ajaran Tuhan seperti ini. Kalau engkau baca namanya Ulangan 13 di sana kan sangat jelas kan gitu kan. Sekalipun namanya orang dia bikin mujizat dan lain sebagainya, terus dia menyimpang, jangan engkau terkecoh. Ya, wah, jangan bilang sekarang ini ada sekarang itu nepung-nepung orang loh saudara. Itu kan sugesti doang. Gitu. Coba berapa orang sekarang langsung lari sana lari sini. Tidak peduli lagi sekarang ini mau baca kitab suci. Pokoknya ada mujizat lari sana lari sini. Coba kan. Ya. Dulu pun juga ikut-ikutan juga. Saya juga dulu nanti sudah saya pelajari, baru saya sadar.
ternyata yang begini-begini penipu. Ya. Coba kan? Coba Simon, kalau engkau baca di sana satu Kisah Para Rasul 8 sana kan, bagaimana Simon itu ya, coba kan menghipnotis orang, dia bikin mujizat dan lain sebagainya kan, ya. Coba kan bikin mujizat, saudara. Akhirnya dia sendiri pun bertobat, disampaikan gitu. Dia sadar, akhirnya dia menerima, dia tinggalkan namanya seperti itu. Bagaimana sekarang lu ganti nama Tuhan segala macam, terus lu bikin mujizat? Benar, dalam kitab suci di dalam ada. Tapi kalau dia menyimpang dari Tauratnya, dia tidak mengenal nama Yahweh lagi, jangan coba saudara mau seperti itu, ya? Kita ini adalah baiknya tuh, makanya kita harus kudu gak boleh campur aduk, supaya engkau tidak campur aduk ini. Marilah engkau tekun namanya baca kitab suci. Tekun saja lu baca kitab suci. Tandanya nanti bahwa namanya Tuhan bicara kepadamu, ya. Dari hatimu dia bicara. Nanti tingkah lakumu ketahuan. Tingkah lakumu nanti ketahuan. Pasti nanti akan lu berubah sendiri. Dengan engkau tekun baca kitab suci tadi, lu menghayati, lu merenungkan tadi, makanya suatu saat nanti kelihatan sekali lu. Dulu begitu malasnya lu baca kitab suci, lu tidak peduli, tiba-tiba lu suka sekali namanya baca kitab suci. Nah, dari situlah memiliki pengetahuan akan kebenarannya. Makanya dicatatlah sana Yeskiel 36 ayatnya 26-27, ya. Dicatatlah di sana. Ya, kalau benar-benar roh Tuhan itu ada dalam hatimu, Tuhan bicara engkau melalui hatimu, makanya kelihatan nanti tingkah laku. Ya, tidak akan pernah lu ikut-ikutan Taurat itu dibuang, tidak akan pernah lu mau, sekalipun dengan taruhan nyawa. Kelihatan nanti tingkah lakumu di situ. Ya. Yeskiel 36 ayatnya 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Nah, itu dialah. Itulah orang-orang yang benar-benar ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan, dia bicara melalui hatinya manusia. Makanya dia bilang celakalah bangsa pemberontak ini, yang tidak mau bertanya kepadaku, yang masuk namanya persekutuanku bukan dari dorongan roh. Coba baca Yesaya 30 ayat 1, ya. Celakalah ini manusia ini. Coba kan, yang bukan dari rohku. Mereka memasuki namanya persekutuan yang bukan dari. Kalau dia dari namanya ada roh Tuhan tadi, makanya di Yeskiel seperti itulah orang. Tapi kalau dia namanya menolak namanya kebenaran tadi, itu bukan roh Tuhan, tapi roh iblis. Baca namanya Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi itu dosa mereka bertambah-tambah, saudara. Makanya sekarang ada bisikan-bisikan iblis sekarang dorong betul-betul manusia itu supaya namanya menghujat nama Yahweh, tinggalkan namanya tak. Kalau sudah begini mau selamat, ya. Jadi kelihatan kau ini ada roh Tuhan, bukan roh, kelihatan tingkah lakumu. Ya. Kalau benar-benar roh Tuhan itu ada dalam kehidupan, Tuhan bicara kepadamu, maka namanya sahabatnya pasti kau mencintai. Amin gak? Sahabatnya itu kau mencintai, saudara. Siapa yang melanggar sahabatnya dihukum mati, saudara. Coba kan, siapa yang melanggar sahabatnya dihukum mati. Yang melanggar perintah-perintah Tuhan salam dihukum mati. Ketentuan-ketentuan Tuhan itu yang melanggar dihukum mati. Halo?
Tapi kalau orang menolak itu, berarti itu bukan roh Tuhan. Itu roh iblis. Iblis itu akan tetap menghalangi manusia supaya meninggalkan hukum Tuhan. Dengan dia meninggalkan Tuhan, bebas. Mau melakukan apa saja bebas. Itulah ajaran sampai saat ini. Ya. Marilah kau baca baik-baik lagi, coba Roma 2. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Agak cepat dibaca. Roma 2 ayatnya 1 sampai ke 16. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Tuhan berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Tuhan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dari hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang bertekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Tuhan tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suatu suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Masias. Jadi itulah orang-orang kalau baca tadi ayat 1 tadi, jangan menghakimi, jangan menghakimi orang. Itulah suara-suara sampai saat ini. Ini orang-orang yang ikut-ikutan begini saja pun karena dia tidak baca kitab suci. Contohnya, setiap Sabat itu saya akan cantumkan di atas itu, misalnya namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20 saudara. Saya catat. Nah, ada juga yang protes jangan menghakimi orang. Terus kalau tidak Sabat terus mati. Lu dia tidak baca ada ayatnya, ada Pak. Itulah yang menghakimi. Itulah yang menghakimi. Ya. Saya tidak ambil sembarangan. Saya mengatakan kalau engkau tidak menguduskan Sabat dihukum mati. Bukan saya yang mengarang-arang, itu ada tuh banyak yang lah. Siapa yang meninggalkan nama Yahweh, tidak ingat nama Yahweh lagi, itu suatu kejahatan. Itu bukan saya hukum. Firman itulah yang menghukum. Pasal ini, ayat itu yang menghukum. Orang yang baca kitab suci seperti itu. Banyak sekali gini kan nyeletuk saudara. Jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Makanya kita ini berdasarkan kitab suci. Kita mengatakan kalau engkau namanya ganti Sabat itu, kau meninggalkan Sabat ini, ada hukumannya yang dia tidak pernah akan kompromi itu. Gitu loh ya. Coba kan. Terus ada orang bilang kan namanya orang Minggu kan banyak Pak, masa sih Tuhan gak perhatikan yang banyak? Coba ada yang begitu loh saudara. Apakah Tuhan kompromi seperti itu? Terus dia menganulir namanya perkataannya tadi, dia datang di bumi bukan meniadakan tahun 1 titik 1 iota. Ini 1 titik 1 iota. Kok bisa saja karena banyak tadi terus kita ikutin yang banyak? Ya. Coba kan? Karena mereka bilang tadi
patokan mereka, ukuran mereka karena firman Tuhan bilang, karena sempitnya jalan itu sedikit sekali orang masuk, saudara. Ya, karena lebarnya pintu banyak orang masuk, saudara. Apa maksudnya itu? Nanti minggu depan akan saya angkat itu. Gitu? Itulah yang orang-orang yang tidak ikut-ikutan dari mimbar. Kalau di mimbar itu sudah ketahuan kedoknya, dia mulai resah. Makanya dia bilang jangan menghakimi orang. Di mimbar itu banyak orang-orang dungu yang tidak ada ajaran di dalam disampaikan kepada jemaatnya. Sekarang saya tanya, minggu itu di mana pasangan ayatnya? Hari pertama itu lu ibadah namanya mingguan di mana? Yang ada tertulis di dalam ada namanya Sabat, hari yang diberkati, bukan saya. Hanya orang berkat itu tidak tahu apa arti kata berkat. Berkat itu bicara namanya kehidupan. Berkat itu kalau engkau ikuti perintah Tuhan, makanya berkat itu akan tuh. Dampak dari berkat itu akan orang yang mengikuti namanya Tauratnya Tuhan diberikan kehidupan. Ya, jadi banyak orang yang gagal masalah namanya hakim. Coba 1 Korintus 5 ayatnya 11-13. 1 Korintus 5 ayat 11-13. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Tuhan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi itulah yang dihakimi Tuhan. Yang tadi siapa yang melanggar Sabat Tuhan dihukum pakai pasal dan pakai ayat. Itulah yang menghukum. Maupun juga Yohanan 12 ayat 47 sampai 48. Yohanan 12 ayatnya 47-48. Itu yang dimaksud. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, itu ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya orang-orang Kristen dipenggal. Dia baca hanya 40 itu, seolah-olah namanya Yesus itu tidak menghakimi. Dan dia tidak akan pernah berubah. Namanya kitabnya Tuhan tadi, aku datang bukan meniadakan Taurat. Ya. Jadi sudah ada namanya sana tulisan-tulisan, siapa yang melanggar dia akan dihukum pakai pasal dan pakai ayat, bukan katanya. Makanya perlu saudara itu baca kitab suci berurutan. Jangan dari lahirmu sampai mati tidak pernah habis namanya kitab suci dibaca. Ya. Makanya saya ini sudah mau masuk namanya 170 selama 23 tahun. Kalau engkau baca kitab suci hanya sekali setahun, berarti 170 tahun sudah jadi apuluh. Ya, sudah lapuk. Coba kan? Lu bacalah tiap hari ini supaya kau ini tidak dibohongi. Karena di mimbar ini iblis itu begitu gencarnya. Sekarang itu banyak sekali di mimbar ini dengan segala titelnya, terus dia bilang dia bicara dengan Tuhan. Wah, hampir setiap hari deh, coba baca aja di YouTube. Banyak sekali yang mengaku-ngaku dia bicara kepada Tuhan, saudara. Dia bicara dengan Tuhan tapi bertentangan dengan isi kitab suci, saudara. Apakah itu Tuhan? Itu adalah iblis yang bicara di hatinya, ya, menyimpang dalam hukumnya Tuhan, menyimpang tulisan-tulisan nabi-nabi itu bukan suara Tuhan. Yang bicara di hatinya adalah iblis. Amin gak? Supaya kau tahu nanti bahwa benar-benar ini adalah benar-benar dari hati saya Tuhan atau tidak kan, ya, melalui baca kitab suci.
Sehingga pada waktu ada masuk dalam hatimu itu bertentangan yang kau baca bertahun-tahun, lu respon bahwa ini bukan suara Tuhan, ini adalah suara iblis. Maka lu bilangnya, nya kau iblis. Ya? Kalau dia adalah namamu tubuh bait suci, makanya Tuhan dia bertanggung jawab kepada tubuhmu. Lu tidak pernah kena malapetaka, lu tidak kena celaka, lu tidak pernah mati dengan penyakit. Karena ini adalah baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan, makanya Tuhan bertanggung jawab. Kalau engkau benar-benar ikuti perintahnya, dia bertanggung jawab. Amin gak itu? Dia bertanggung jawab. Tapi kalau engkau abaikan, lu dengar begini, terus lu tetap selamat, lu tetap degil, makanya apa? Ada sudah disediakan namanya pasal dan itulah hakimnya. Ya, kalau engkau baca namanya Ulangan 29 ayat 19-21, itulah hakimnya. Kalau engkau mendengar ini, khotbah ini, ya, yang saya tulis tadi segala macam, tapi tetap lu abaikan, lu tetap saja lu tolak namanya firman-firman Tuhan, makanya itu sudah ada hakimnya. Hakimnya di mana? Coba baca Ulangan 29 ayatnya 19-21 yang keras. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi mereka, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Yahweh akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab. Saya akan memisahkan orang ini supaya kena celaka. Enak gak itu? Itulah hakimnya. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Itulah hakimnya. Makanya saya bilang jangan terkecoh dengan titelnya. Jangan. Karena zaman sekarang itu memang edannya saudara. Coba kan, supaya mereka garuk kata orang, makanya bikin titel yang berderet-deret saudara. Dia sudah tahu nanti yang dia ajar itu, yang dia hadapi nanti itu jemaat dia tahu kalau itu yang banyak-banyak itu tidak pernah namanya baca kitab suci. Jadi apa yang dia dia bikin lucu-lucu, gitu kan, coba. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti ini, makanya Amsal bilang ada orang mengatakan jalannya lurus, di ujungnya apa? Ada yang dari mimbar, ini adalah jalan lurus, ini adalah jalan lebar, ujungnya saudara. Ingat baik-baik, engkau tidak baca kitab suci dengan benar dan baik, pasti engkau terseret. Yakin itu engkau terseret. Kalau sudah seperti itu, jadinya apa? Sekarang orang-orang yang saya lihat sekarang ini sudah dari generasi ke generasi itu patokan iman mereka yang penting ada namanya apa? Bangunan fisik, ya, coba, ya. Jadi yang penting ada rumah ibadahnya gede banget, mewah banget, ya, dipermewah lah ini kan gitu kan. Terus di mimbarnya itu sudah ada titel yang berderet-deret, sudah, ya. Kalau sudah seperti itu dia bilang namanya salah. Karena kenapa dong? Kasihan dong. Dia ini kan sekolah luar negeri. Ya, dia dapat doktor itu kan sudahlah tahun-tahunan. Ada tesisnya. Kalau tesisnya dia masalah namanya kebenaran Taurat itu mutlak tetap berlaku. Gak ada masalah. Tapi kalau dia sudah berderet-deret karena gedungnya gede segala macam, terus dia menyimpan. Benar sekarang belum hajat, tapi suatu saat nanti pada waktu dia jadi hakim, kalau engkau baca tadi ayat yang terakhir 16, suatu saat nanti akan dia hakim. Coba baca ayat 16 ya, Roma 2 tadi, ya. Suatu saat nanti, ya. Nah, itulah orang-orang sekarang ini yang bereporia, ya, yang namanya mengkultuskan namanya Pak Pendetanya dengan segala gelarnya. Nanti coba baca ayat 16 yang keras.
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Hamasiah Yesua. Nanti akan nampak. Suatu saat nanti akan nampak. Yang mana yang di atas, mana yang di bawah. Kembali kepada masing-masing. Respon nggak? Kalau respon kepada namanya suaranya Tuhan yang ada tertulis dalam kitab suci, ya, pasti nanti akan oleh hidup yang kekal, saudara. Tapi ingat baik-baik, sudah ditulis oleh namanya Yesaya 66 ayat terakhir, coba baca yang keras. Perhatikan namanya, ini kan Yesaya sendiri pun dia akan menulis ya. Ayat Yesaya 66 ayat terakhir. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Cobalah saudara merinding kalau baca itu. Suatu saat nanti keluar, siapa yang keluar ini? Ya, yang menonton di bawah itu yang ada di dalam api yang tidak terpadamkan, saudara. Ya. Makanya dia bilang namanya tadi apanya Matitiasana, ya? Siapa yang mengajarkan tidak sesuai namanya meniadakan satu titik, satu iota, makanya dia menduduki kerajaan di tempat yang terendah. Terendah itu akan dia masuk dalam neraka tadi itu, saudara. Siapa saja yang meniadakan satu titik, satu iota itu, makanya dia menduduki yang terendah. Terendah itu apa? Neraka, saudara. Bukan saya, itu tulisannya seperti itu. Hanya di sana itu supaya orang tidak terlalu takut itu. Coba kan, siapa saja yang meniadakan satu titik, satu iota, dia menduduki tempat yang terendah. Ya, kalau kau baca di sana ayatnya 19 ya, Matitia 5 ayat 19 kan sangat jelas di situ. Ada namanya tinggi, ada namanya tinggi itu adalah namanya surga, rendah itu namanya apa? Neraka. Seperti namanya Luka 16 di sana. Ya, pada waktu namanya orang kaya, dia lihat di atas Abraham, dia bilang, Abraham, tolong deh, ya, utuslah Eliasar itu kembalilah, hidupkanlah, kembalilah, peringatkan saudara-saudara itu masih ada di sana, supaya mereka tidak masuk tempat yang sisaan ini. Nah, itu kan sangat jelas. Tapi jawabannya apa? Jawabnya Abraham katanya apa? Ada kitabnya Moses dan kitab para nabi. Kalau mereka juga tidak mendengar itu, sekalipun orang mati, mereka tetap degil. Ya? Makanya kalau kebaca tadi Roma 2 tadi, ayatnya 5 tadi, ya, supaya engkau tidak keraskan hati. Kalau engkau tetap keraskan hatimu, maka nanti akan suatu saat. Tadi kan sudah dibaca namanya ayat 16 itu. Makanya yang paling penting sekarang, jangan kita silo namanya gedungnya gede, jangan kita silo dengan namanya gelarnya. Marilah kita renungkan namanya Roma 2 ayatnya 14-15, kencang yang baca sebagai penutup, ya. Roma 2 ayatnya 14-15 yang kencang supaya pendengar ini mencatatnya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi Taurat itu harus namanya ditulis dalam hati. Sekalipun gedung kagak ada, kitab suci tidak ada, tapi orang ini dia lakukan apa yang diperintahkan oleh dia tulis di dalam hatinya. Kan begitu? Itu yang selamat. Makanya Kisah Para 10 ayat 35, dari bangsa manapun yang mengamalkan namanya hukum Tuhan, Tauratnya Tuhan, orang itu akan selamat. Baca Kisah Para 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari orang manapun yang benar-benar Taurat itu ditukik dalam hati, orang itu akan selamat. Taurat itu segala
tidak ada duanya dan tidak ada tandingnya. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada nabi siapapun atau rasul siapapun supaya tinggal meninggalkan Taurat. Tidak pernah ada. Malah sebaliknya, supaya benar-benar orang-orang mengajarkan zaman Yesua itu supaya mereka kembali kepada Tauratnya tuh. Tuhan, terbacalah di sana, terbacalah terakhir kali lagi ini, terbacalah namanya Kisah Para Rasul 21 ayatnya 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggungkanlah dia mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba kalau engkau baca dari ayat 22 di sana, beribu-ribu orang taat kepada namanya hukumnya tuh. Halo, dituding-tuding namanya biang keroknya ini adalah ajaran Rasul Saul berdasarkan Efesus 2 ayatnya 15. Coba kan saudara, itulah yang dibawa-bawa di mimbar itu seolah-olah namanya ajaran Rasul Saul itu dibuang namanya tak. Padahal di sana dicatat oleh namanya Luka tadi tidak demikian. Ada rumor-rumor bahwa engkau ini meninggalkan Taurat, ternyata tidak. Malah engkau tetap namanya patuh kepada namanya Taurat. Jadi antara namanya Efesus dengan namanya Kisah Para Rasul sejak masa perjalanan. Sedangkan Efesus sana adalah suratnya Rasul Saul, sedangkan namanya Kisah Para Rasul ditulis oleh namanya Luka. Barengan, ya, mereka berbarengan kemana-mana, ya, tersebar seluruh Asia, ya. Kalau engkau baca tuntas kitab suci ini, kalau dia baca namanya Efesus 2 ayat 15 tidak dibaca lengkap di sana, maka seolah-olah namanya Taurat itu dibuang segala ketentuannya. Tapi kalau kau baca namanya Kolose 2 ayat 16 tidak demikian. Yang ditiadakan itu adalah namanya korban-korban yang utang-utang yang sudah bertumpuk kepada orang Israel. Jadi selesai makanya diperingatkan oleh namanya Kepa 2 Kepa 3 ayat 16 mengatakan apa? Diperingatkan kepada manusia ini yang mereka abaikan sampai saat ini. Mereka tetap melakukan kejahatan di mimbar-mimbar ini, mengajari orang yang tidak benar, Taurat itu dibuang. Makanya Kepa sendiri pun memperingatkan, ya, orang Israel maupun bukan Israel itu hati-hati, namanya kitabnya Rasul Sa, baca 2 Kepa 3 ayat 16 yang paling terakhir. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Inilah fakta. Sampai detik ini sudah banyak korban, itu jutaan manusia mati sia-sia karena mereka putar balikan namanya kitabnya Rasul Sa, yang seperti contoh tadi yang saya bilang Efesus 2 ayatnya 15, mereka bilang Taurat dengan segala ketentuannya padahal yang dimaksud itu kalau engkau baca namanya Kolose 2 ayat 14 di sana ayat 14 mengatakan bahwa domba-domba itu utang-utang dosa itu domba-domba diputihkan. Karena dia yang menggantikan di kayu salib. Dengan dia gantikan kepada salib, makanya utang-utang ini dilunas. Sudah dilunaskan ini utang-utang, jangan berbuat dosa lah. Kalau engkau berbuat dosa nanti, maka tidak mungkin lagi Yesua engkau salib kedua kalinya. Kata namanya Ibrani 6 ayatnya 4 sampai 6. Sangat jelas. Amin kan? Ya, marilah kau renungkan lagi, kau catat yang kau catat tadi pun nanti sesudah ibadah kau renungkanlah lagi, kau renungkan dengan baik dan apa yang diperintahkan tadi kau ikuti, pasti engkau
lama. Biarkanlah Taurat itu tertukik dalam hatimu. Kalau engkau tukik dalam hatimu, kebenaran dalam hatimu, maka Tuhan akan bicara engkau setiap saat, dia waktu. Maka dia akan mengawasi engkau, dia akan melindungi engkau dari segala malapetaka. Amin nggak? Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Mesias.